Halo dan selamat datang di Aftersound Review. Kali ini gue bakal bahas salah satu ayam yang hype banget karena dia super murah tapi katanya mantep banget, dan ini adalah TRN MT1. Jujurnya sebelumnya TRN kayaknya belum pernah segini hype-nya nih. Dia malah ngeluarin yang murah lalu nge-hype, cukup unik sih. Oke, seperti biasa gue akan bahas dari build, fit, frekuensi respons, suara, dan juga perbandingannya. By the way, TRN MT1 ini menggunakan single dynamic driver per cc-nya, dan harganya itu cuman 100.000, atau kalau misalnya kalian untung bahkan bisa kurang. Untuk build quality dari TRN MT1 ini sendiri buat gue ya biasa aja sih. Housing ini memang cukup cakep karena warnanya dan juga clear ya. Tapi secara kualitas ini ya plastik biasa. Lalu yang lucu memang di sini nih, gue dapet badge yang tulisannya 10 mm Duamic. Jadi memang katanya itu ada dua badge. Tulisan itu Duamic, ini katanya batch yang awal, satu lagi Dynamic, bedanya di ini ya filternya ya. Dan gue masih belum dapat perbedaan frekuensi responsnya. Jadi tapi dari beberapa orang ya reviewnya mirip-mirip aja suaranya, cuman beda sedikit. Kemudian untuk kabelnya sendiri ya tipikal kabel seperti KZ ataupun KKZ, sama aja, nggak terlalu berkualitas. Ini memang bagian atasnya twisted, bagian bawahnya juga twisted for braid begini. Tapi untuk beberapa waktu gue yakin ini tipe yang bakal mengeras gitu. Ini aja punya gue udah mulai keras nih. Jadi memang secara build quality biasa aja untuk harganya. Buat fittingnya sendiri buat gue dia ya simple aja sih, nggak enak-enak banget dan nggak jelek-jelek banget. Kalian udah pernah nyoba IDX ataupun KKZ VK4 ya mirip aja, cuman mungkin yang sedikit bermasalah di kuping gue itu cuman si ear guide-nya yang bagian atas ini ya, melewati kuping gue sendiri, jadi ketika ditarik dia rada nongol gitu. Tapi itu ya minor juga sih. Oke, untuk frekuensi respons dari TRN MT1 ini gue ya simply bilang ini V-shape karena dia punya bass yang cukup di-emphasize di sini, juga bagian upper mid to treble yang cukup di-emphasize di sini. Jadi dia terutama upper mid range-nya sih. Habis upper mid range dia rada roll off. Jadi memang treble tidak terlalu extend, tapi upper mid-nya itu lumayan ada di push. Jadi dia lumayan V-shape karena itu. Ini kalau bisa dibandingin KZ EDX, kelihatan KZ EDX lebih V-shape. Kenapa? Dia kontras bass dan treble-nya lebih terasa di sini nih tuh, lihat. Sementara upper mid-nya lebih tinggi TRN MT1. Jadi makanya untuk beberapa orang bisa TRN MT1 lebih shouty, tapi habis itu lebih smooth karena upper mid-nya yang lebih maju di TRN MT1, sementara di EDX lebih V-shape karena walaupun upper mid-nya lebih turun, tapi treble lebih naik dan bass lebih naik, jadi lebih V ya kalau si EDX. Dan kalau misalnya dibandingin KKZ VK4, nah ini gue ngomong makanya KKZ VK4 itu paling balance karena ya sesuai di sini. Dia paling nggak ada naik-naik ataupun peak di upper mid, cuman memang dia di treble ini kadang bermasalah, kadang plastiki, dan kalau misalnya gue kasar di bagian treble dia bisa lebih kasar. Tapi overall buat gue sendiri KKZ VK4 masih lebih balance. Kalau misalnya dibandingin sama Harman ayam seperti Moondrop KXSS, nah kelihatan bahwa makanya gue bilang si TRN MT1 itu upper mid-nya itu lebih naik. Makanya bisa berasa rada shouty karena upper mid-nya cukup naik dan juga bass-nya cukup naik. Untuk suaranya sendiri gue pakai Kilo X5K, AFX DSD, iBasso DX160, dan juga HP gue sendiri Samsung Galaxy S10 Plus. Dan buat gue ayam ini memang termasuk kategori V-shape. Jadi dia memang kelihatan ya di frekuensi respons bagaimana dia itu V, penekanannya ada di bass dan juga di upper mid range, habis itu treble-nya roll off. Jadi dia itu memang lebih ke energik V-ish tapi tidak terlalu extend di bagian treble. Oke, kita bahas aja satu-satu. Buat gue yang paling main selling point dari ayam ini memang adalah salah satunya bassnya, bagaimana itu cukup dalam tapi nggak terlalu bleber. Maksud gue di harga 100.000 ini sesuatu yang luar biasa ya. Dimana kalau misalnya gue denger banyak ayam yang bass di harga 100.000 yang sebutlah earphone counter ngebass-bass gitu kan, bleber-bleber semua. Nah ini cukup dalam tapi nggak bleber. Itu yang buat gue mantep. Dan ini dikasih lagu EDM, dikasih lagu yang fun-fun begitu, pop, itu masih oke. Cuman memang agak keteteran di bagian lagu rock. Tapi tetap aja buat gue ini bass yang mungkin salah satu bass terbaik di harga 100.000. Kemudian untuk bagian mid range-nya ini buat gue mixed feeling. Yes, dia tidak terlalu ada sibilance. Maksudnya
Dia tidak berasa picky sampai kasar gitu, enggak. Tapi memang tonalitasnya kelihatan di upper mid range-nya itu cukup naik. Jadi buat gua masih ketipisan. Jadi misalnya gua dengar lagu Ed Sheeran ataupun Justin Bieber gitu, mereka sendiri nggak terlalu punya suara yang tebal memang kan. Itu jadi agak cempreng. Gue dengerin Joyce Chu ataupun Taeyeon tuh gue banyak suka lagu yang lama, yang sebetulnya yang I gitu ya. Itu kan memang rekaman kurang bagus. Di sini suaranya cempreng dan sedikit shouty buat gue, jadi gue agak kurang suka. Jadi memang kalau misalnya kalian pengen vokal yang smooth banget, yang lembut banget, gue nggak terlalu dapat dari sini. Tapi memang tidak sibilance aja. Untuk treble-nya sendiri, kalau misalnya gue ngomong soal cymbal crash itu masih cukup berasa. Tapi kalau ngomongin soal biola sampai nada-nada tinggi ataupun saxophone yang sampai tinggi, itu tidak berasa di sini. Jadi memang tidak terlalu extend, tapi jatuh mikunya. Tapi lower treble-nya sendiri agak berasa di push. Untuk teknikalitas lumayan loh. Untuk staging itu lumayan. Jadi pertama kali gue langsung ngerasa 3D untuk lagu-lagu yang live music. Tapi memang secara separasi nggak terlalu bagus. Tapi kita ngomong harga 100.000, jadi gue sama sekali nggak ada protes begitu. Lumayan aja berasa 3D depth-nya itu cukup dapet di sini. Jadi ya memang oke aja. Permasalahan terbesar buat kuping gue sendiri memang vokalnya aja yang terlalu tipis dan shouty di beberapa lagu. Nah sekarang gimana dibandingin misalnya kayak EDX ataupun VK4. EDX ini lebih tajam lagi. Kelihatan dia lebih V-shape secara frequency response. Jadi upper mid to treble. Sebenarnya vokalnya lebih picky sedikit di MT1, tapi treble-nya itu loh lebih kasar, lebih grainy di EDX ini. Jadi MT1 berasa smooth. Gitu. Jadi EDX ini yang paling V-shape rasanya, dia sampai ke treble juga masih V-shape. Tapi secara level teknikalitas buat gua 11-12 nggak jauh beda, cuman memang masih lebih ada depth aja di TRN MT1. Nah, kalau dibanding KZ VK4, jujur aja KZ VK4 masih lebih organik buat kuping gue. Secara vokal terutama, itu paling smooth, paling organik buat gue, paling tebel juga. Tapi nggak sampai bleber juga bassnya. Tapi ya jujur aja deh, di harga 100.000, ini memang secara timbre tuh masih ada plastiki. Dan permasalahan terbesar yang gue akhir-akhir ini dapetin dari segala macam sumber gitu, katanya KZ VK4 ini banyak yang bermasalah di beberapa batch, jadi gue sendiri tidak terlalu merekomendasikan. Tapi kalau dari koleksi gue sendiri, dari 3 ini, gue paling suka ya KZ, walaupun dia treble pick di sekitar nada-nada atas tuh rada paling parah di beberapa lagu, tapi bass mid to treble-nya itu sendiri, kalau misalnya rekamannya nggak jelek ya, rekamannya bagus, gue masih ngerasa dia paling bisa ngasih suara yang organik. Oke, kesimpulannya buat gue, ayam ini sendiri jelas sangat-sangat worth di harga 100 ribuan doang. Kalian bisa dapetin suara yang energik, bassnya gebuk, bisa cukup dalam, mantap. Kemudian upper mid-nya juga cukup maju, vokalnya cukup maju, dan nggak berasa kasar. Nggak berasa kasar sibilan-sibilan separah gimana, enggak. Dan tetap fun, jadi memang ini mantep banget. Tapi kalau gue pribadi, gue sendiri lebih suka KZ VK4, tapi terlalu banyak QC issue yang gue akhir-akhirnya dengar dari KZ VK4 sendiri, jadi gue terlalu bisa merekomendasikan itu. Tapi di sini sendiri ada masalah batch, yes, dan gue sendiri kayaknya dapat batch yang pertama karena tulisannya masih Dewamic. Tapi gue nggak tahu yang batch kedua gimana, apakah beda, apakah sama. Anyway, ini memang ayam yang bagus di harganya. Kalau kalian suka suara yang V-shape is, bassnya gebuk, dan juga tapi tetap vokalnya itu maju. Tapi sedikit saran buat gue, kalau misalnya kalian pengen suara yang natural, tetap dapat yang lebih natural lagi, tidak se-picky ini. Buat gue upper mid-nya masih picky, masih sedikit shouty. Bisalah coba nabung sedikit ke Tanzjim-tanya, karena itu buat gue lebih balance overall, dan juga gue belum nemu QC ataupun batch issues sampai sekarang. Oke, gitu aja buat gue kesimpulannya. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe, dan see you next time, bye-bye. Misalnya kalian mau tahu seputar kehidupan gue di dunia audio, pengen info-info nyantai, kalian bisa follow Instagram gue, ada di description, ataupun kalau misalnya kalian pengen ilmu tentang audio, gue berbagi di playlist Soundblog berikut, dan coba cek aja karena gue banyak berbagi pengalaman gue di situ.